Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Izaf Maroki, selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta periode 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TPAK, Target Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa. Partisipasi anggota dapat dikatakan baik apabila memang seluruh anggota ikut melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Misalnya membayar simpanan, mengikuti kegiatan di koperasi, dan lain-lainnya. Namun, apabila banyak anggota yang tidak ikut aktif dalam setiap kegiatan di Kopma, jarang membayar simpanan, maka partisipasi anggota tersebut dikatakan buruk. TPAK di Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta dilakukan pada awal kepengurusan terbentuk. Hal tersebut dilakukan untuk merancang target-target ke depan yang harus diperbaiki dari tahun-tahun sebelumnya. Posisi TPAK di Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta sangat-sangat strategis. TPAK menjadi penghubung antara pengurus dan juga anggota untuk meyakinkan bahwasanya setiap keinginan pengurus, setiap kebutuhan pengurus semuanya tercapai dan dilaksanakan oleh teman-teman pengurus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan juga fungsi serta manfaat penyusunan TPAK. Tentunya, penyusunan TPAK banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh anggota dan juga pengurus koperasi mahasiswa. Salah satunya adalah pengawasan, akuntabilitas, peraturan pedoman, serta transparansi kepada anggota untuk melihat apakah target-target yang sudah dibentuk di awal sudah tercapai berapa persen oleh pengurus di pertengahan tahun, di awal tahun maupun di akhir tahun nantinya. Lebih jelasnya, kita akan tayangkan slide berikut tentang manfaat dan juga fungsi penyusunan TPAK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membaca dan menentukan TPAK di Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta. Di Kopma UIN Jakarta, menentukan dan membaca TPAK terdapat 5 indikator. Indikator yang pertama, yaitu partisipasi umum keanggotaan. Yang kedua, partisipasi simpanan. Yang ketiga, partisipasi poin belanja anggota. Yang keempat, partisipasi pendidikan anggota. Dan yang terakhir, partisipasi aktivitas anggota. Tentunya, indikator ini satu sama lain sangat-sangat berkorelasi sehingga dapat mempengaruhi indikator lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang partisipasi umum keanggotaan. Tentunya, partisipasi umum keanggotaan terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti contohnya, target anggota baru, target PDH, total anggota diputihkan sebelumnya, dan masih banyak yang lainnya. Kita ambil contoh target anggota baru. Di Kopma UIN Jakarta tentunya punya mekanisme tersendiri untuk menentukan bagaimana target anggota baru diterapkan. Yang pertama, apabila jumlah anggota baru tidak mencapai target, namun di atas 40%, maka target di tahun 2024 atau di tahun berikutnya boleh ditingkatkan atas pertimbangan tertentu. Yang kedua, apabila target anggota baru tidak mencapai range atau rata-rata 0-40%, maka target anggota baru dinyatakan tetap, tidak naik dan juga tidak turun. Yang ketiga, apabila target anggota baru melebihi 40% dan juga mencapai target, maka target selanjutnya pasti akan meningkat. Seperti contohnya, di tahun 2023, target untuk anggota baru misalnya 215 anggota. Lalu realisasinya adalah 95 orang. Tentunya 95 orang itu di atas 40%. Maka bisa dijadikan pertimbangan untuk tahun berikutnya, tahun 2024, target tersebut meningkat ataupun tetap atas pertimbangan teman-teman pengurus dan juga anggota. Yang kedua, kita akan membahas tentang partisipasi simpanan. Tentunya, simpanan di Kopma UIN Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan masih banyak kriteria lainnya yang akan dijelaskan lebih dalam modul pendidikan lanjutan. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dibaca ya untuk modul pendidikan lanjutan terbaru yang diterbitkan tahun 2024. Kita ambil contoh simpanan wajib teman-teman semuanya. Simpanan wajib ini cara menghitungnya adalah target sebelumnya ditambah dalam kurung total target yang membayar simpanan dikali dengan 120.000. 120.000 ini adalah total setiap anggota membayar simpanan wajib selama setahun atau 12 bulan. Jadi, misalnya, kita ambil contoh tahun 2023, target simpanan wajib adalah 170 juta.
Jadi 170 juta ditambah dalam kurung 150 dikali dengan 120 ribu. Maka total tersebut menjadi target untuk simpanan wajib tahun 2024. Yang ketiga, kita akan membahas tentang partisipasi poin belanja anggota. Tentunya, partisipasi poin belanja anggota di Kopma UIN Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian. Hal tersebut karena Kopma UIN Jakarta memiliki berbagai macam usaha yang ada dan juga kegiatan-kegiatan yang beragam. Seperti contohnya, kita punya poin belanja anggota kantin, poin belanja anggota PU, poin belanja anggota ATK, dan masih banyak yang lainnya. Kita ambil contoh untuk perhitungan total poin belanja kantin. Contohnya adalah, pada tahun 2023, target total poin belanja kantin sebesar 30.000. Namun, realisasi yang didapatkan hanya sebesar 2.000 poin saja. Oleh sebab itu, pada tahun 2024-nya, target untuk total poin belanja kantin itu tetap di angka 30.000. Karena target 30.000 di tahun 2023 tidak tercapai. Namun, beda kasusnya apabila target di tahun 2023 contohnya 30.000 dan tercapai realisasinya sebesar 50.000. Karena sudah tercapai target dan juga realisasinya, maka di tahun 2024 target tersebut harus meningkat di atas 30.000. Misalnya seperti 35.000, 40.000, itu disesuaikan dengan keputusan pengurus dan juga pendapat dari teman-teman anggota. Yang keempat, kita akan membahas tentang partisipasi pendidikan anggota. Partisipasi pendidikan anggota di Kopma UIN Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian. Hal tersebut karena pendidikan yang ada di Kopma UIN Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti contohnya pendidikan pengantar, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan lanjutan. Tidak hanya di situ, kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas kepanitiaan yang berhubungan dengan pendidikan itu juga termasuk dalam partisipasi pendidikan anggota di Kopma UIN Jakarta. Untuk perhitungannya, kita ambil contoh di pendidikan menengah. Apabila realisasi di tahun sebelumnya tidak mencapai target, namun di atas 40%, maka target di tahun berikutnya boleh dinaikkan atas pertimbangan, persetujuan, dan juga atas keputusan dari pengurus dan juga anggota. Namun, yang kedua, apabila target pada tahun tersebut tidak mencapai angka 40%, lalu juga tidak mencapai target, maka target di tahun berikutnya itu tetap tidak naik dan juga tidak turun. Yang ketiga, apabila realisasi di tahun sebelumnya itu lebih tinggi daripada target dan juga melebihi 40%, maka sudah pasti di tahun selanjutnya target tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya pada tahun 2023 target untuk peserta pendidikan menengah adalah 80 orang. Lalu realisasi yang ada 50 orang. Hal tersebut sudah di atas angka 40% namun belum mencapai target. Oleh sebab itu, keputusan pengurus dan juga anggota bisa diterapkan untuk target di tahun selanjutnya atau di tahun 2024. Apabila memang keputusannya adalah naik, maka target tersebut harus dinaikkan. Namun apabila masih tetap, itu tetap diterapkan juga tidak masalah. Yang kelima atau yang terakhir pembahasannya adalah tentang partisipasi aktivitas anggota. Partisipasi aktivitas anggota di Kopma UIN Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah poin pengelolaan, poin kepanitiaan, dan juga total poin per anggota aktif. Lalu kita ambil contoh untuk perhitungan. Perhitungan untuk poin kepanitiaan misalnya. Apabila misalnya pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk poin kepanitiaan sebesar 10.000, namun realisasinya hanya sebesar 5.000. Oleh sebab itu, di tahun 2024-nya, target tidak boleh lebih dari angka 10.000. Karena target tersebut tidak tercapai dalam realisasi tahun 2023. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi TPAK. Tentunya perlu kolaborasi antara pengurus dan juga anggota untuk bisa menyukseskan dan juga mencapai target-target yang sudah tertera dalam TPAK tersebut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk seluruh insan Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta. Salam hangat dari tahun 2024 untuk semua teman-teman Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma, bravo, bravo, bravo.